Kembali lagi di video perkuliahan MA 1103 Matematika Bisnis 1. Pada video ini, kita masih membicarakan topik yang sama, yaitu fungsi grafik dan limit. Dan lebih spesifik lagi, di sini kita akan membahas mengenai limit. Konsep limit merupakan dasar dari konsep-konsep yang akan kita bicarakan selanjutnya, seperti konsep turunan dan integral. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsep selanjutnya, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai limit fungsi. Saat berbicara mengenai limit fungsi, maka yang dimaksud adalah perilaku fungsi di sekitar suatu titik. Titik ini boleh berada pada domain fungsi tersebut maupun tidak. Perhatikan grafik fungsi di samping. Pada titik C, nilai fungsi tersebut adalah L. Lalu bagaimana dengan nilai fungsi di titik-titik di sekitar C? Perhatikan pada titik-titik di sebelah kanan C. Misalkan titik B memiliki nilai FB. Perhatikan bahwa jika nilai B ini mendekati nilai C, maka nilai fungsinya juga akan mendekati nilai fungsi F di titik C, yaitu L. Demikian juga dengan titik-titik yang berada di sebelah kiri C, misalkan itu titik A. Titik A memiliki nilai fungsi FA. Dan jika kita lihat bahwa jika A bernilai dekat ke C, maka nilai fungsinya akan mendekati nilai fungsi F di C, yaitu L. Di sini kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati C adalah L. Dan ini adalah definisinya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini kita punya fungsi fx yang didefinisikan seperti ini. Dan lihatlah bahwa fungsi ini tidak memiliki nilai di x sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan titik-titik yang berada di sekitar x sama dengan 2? Oke, perhatikan tabel di samping. Tabel ini menunjukkan beberapa nilai fungsi f untuk titik-titik x yang berada di sekitar 2. Lihatlah bahwa untuk x yang kurang dari 2, tapi nilainya dekat ke 2, fungsi tersebut memiliki nilai yang mendekati 4. Demikian juga dengan titik-titik yang lebih besar dari 2, tapi masih dekat ke 2. Semakin dekat titik tersebut ke 2, nilai fungsi tersebut akan semakin dekat ke 4. Di sini kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati 2 adalah 4. Kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap fungsi memiliki nilai limit untuk x menuju suatu bilangan? Nah, di sini kita ingin mengetahui, mengidentifikasi fungsi yang bagaimana yang memiliki limit melalui gambar grafiknya. Oke, nah ingat yang ingin kita lihat adalah perilaku fungsi di sekitar titik. Oke, di sini ada 3 gambar grafik fungsi fx. Ya, masing-masing ada perbedaan di mana nilai fungsi f di titik x sama dengan 25 di sini berbeda untuk ketiga fungsinya. Jadi yang pertama 5, yang kedua lebih dari 5, yang gambar ketiga di sini tidak ada nilainya. Lalu bagaimana nilai limit fungsi untuk x menuju 25 di ketiga grafik berikut? Nah, kalau kita lihat, untuk titik-titik di sekitar x sama dengan 25, semakin dekat titiknya ke 25, nilai fungsinya akan mendekati 5.
Demikian juga dengan grafik yang di tengah dan juga yang di kanan. Dengan demikian, ketiga grafik di atas menunjukkan limit fx untuk x menuju 25 sama dengan 5. Oke, kita lihat contoh yang lain. Kita punya grafik fungsi f, grafiknya seperti berikut. Yang ingin kita lihat adalah nilai limit fx di x sama dengan 25 di sini. Jadi kita lihat perilaku fungsinya di sekitar x sama dengan 25. Jadi di sekitar ini. Kalau diperhatikan, untuk nilai yang lebih kecil dari 25, ya, semakin dekat ke 25, nilai fungsinya akan mendekati 5. Akan tetapi, untuk x yang lebih besar dari 25, ya, semakin dekat nilainya ke 25, nilai fungsinya mendekati nilai yang lain lagi. Jadi ada perbedaan perilaku dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan x sama dengan 25. Untuk kasus yang demikian, kita katakan fx tidak punya limit untuk x menuju 25. Karena perilakunya berbeda ditinjau dari sebelah kiri dan di sebelah kanan x sama dengan 25 berdasarkan grafik ini. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kita punya fungsi fx dengan grafik sebagai berikut. Dan yang ingin dilihat adalah nilai limit fx untuk x mendekati 2. Di sini diperhatikan untuk x yang berada di sekitar 2, semakin dekat nilainya ke 2, nilai fungsinya makin lama makin besar, tidak menuju ke suatu nilai. Ini membesar terus. Nah, untuk kasus yang ini kita katakan fx tidak mempunyai limit berhingga saat x menuju 2. Ada beberapa sifat-sifat limit yang perlu diketahui. Jadi misalkan kita punya fungsi f dan g masing-masing memiliki nilai limit di x menuju c dan ada konstanta k. Maka yang pertama, jika kita punya fungsi f, terus dikalikan k, kemudian dihitung limitnya, maka nilainya akan sama dengan konstanta k dikalikan nilai limit fungsinya. Kemudian yang kedua, jika kita punya dua fungsi, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, kemudian dihitung limitnya, itu nilainya akan sama dengan kita menghitung limit dari masing-masing fungsi tersebut, baru kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Demikian pula dengan perkalian dan pembagian, tapi di pembagian di sini ada catatan bahwa limit dari penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini ada juga sifat kalau kita punya fungsi f, kemudian dipangkatkan, baru dihitung limitnya, itu nilainya akan sama dengan kita menghitung nilai limit fungsinya dulu, baru dipangkatkan. Tapi dengan catatan bahwa limit fungsi yang telah dipangkatkan itu ada nilainya. Yang terakhir, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, dan limit x untuk x menuju c itu adalah c. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan sifat yang tadi untuk menghitung limit suatu fungsi. Misal kita ingin menghitung limit dari 2x kuadrat ditambah 3 untuk x menuju 1. Di sini kita gunakan sifat yang kedua, yaitu penjumlahannya diuraikan dulu. Jadi kita hitung limit dari masing-masing sukunya. Seperti ini. Kemudian dengan menggunakan sifat 1, kita bisa menghitung limit dari 2x kuadrat. Ya, berdasarkan sifat 1, 2-nya bisa kita keluarkan dari limitnya, seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan sifat 5. Sifat 5 itu yang limit yang ada pangkatnya, begitu ya. Jadi kita bisa menghitung limit x dulu, kemudian dipangkatkan seperti ini. Dan terakhir kita gunakan sifat 6 untuk menghitung limit x untuk x menuju 1 dan limit 3, limit suatu konstanta. Dari sini kita dapatkan hasil akhirnya adalah 5. Jadi limit dari fungsi tersebut untuk x menuju 1 adalah 5. Kemudian ini contoh yang lain, kita punya bentuk limit seperti ini dan ingin menghitung
nilai limitnya untuk X menuju 1. Ya, jika diuraikan seperti ini, nanti akan didapat nilai limitnya sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang kedua, bisakah Anda menebak kira-kira sifat yang mana saja yang digunakan untuk menghasilkan nilai ini? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sifat limit dari fungsi polinom dan fungsi rasional. Misalkan kita punya P dan Q suatu polinom, maka yang pertama limit P untuk X menuju C sama dengan PC. Ini artinya limit dari suatu fungsi polinom untuk X menuju C akan sama dengan nilai polinom di titik C tersebut. Oke, yang kedua, ini untuk fungsi rasional, sifatnya sama, jadi nilai limitnya akan sama dengan nilai fungsinya, tapi dengan catatan bahwa nilai dari fungsi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Lalu bagaimana jika penyebutnya sama dengan 0? Maka ada dua cara untuk menghitung limit dari fungsi rasional itu. Yang pertama adalah kita sederhanakan dulu fungsinya. Sederhanakan, kemudian setelah disederhanakan, periksa apakah ia bisa diterapkan sifat yang kedua ini. Lalu bagaimana jika fungsinya tidak bisa disederhanakan? Dan setelah dihitung nilai fungsi penyebutnya 0, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk kasus yang kedua ini, kita memerlukan konsep limit tak hingga. Limit f untuk X menuju C dikatakan limit tak hingga jika nilai f membesar atau mengecil tanpa batas untuk X yang mendekati C. Notasi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Ini notasi tak hingga atau merepresentasikan bilangan positif yang sangat besar. Jadi notasi ini mengatakan apa? Nilai f membesar tanpa batas untuk X yang mendekati C. Dan kemudian ada notasi yang kedua. Notasi yang di sebelah kanan ini menunjukkan bilangan negatif yang sangat kecil, yang sangat negatif. Jadi notasi ini mengatakan apa? Nilai fungsi f mengecil tanpa batas untuk X menuju C. Sekarang perhatikan contoh yang di sebelah kanan. Kita ingin menghitung limit X menuju 1 dari fungsi berikut. Jika kita hitung limit dari masing-masing fungsi pembilang dan penyebutnya, kita dapat untuk pembilang nilai limitnya adalah 2, dan untuk penyebutnya nilai limitnya adalah 0. Nah, perlu diingat bahwa 0 di sini bukanlah 0 yang tepat 0, tapi lebih merepresentasikan suatu bilangan yang sangat kecil dan cukup dekat dengan 0. Jadi, limit dari X menuju 1 dari fungsi berikut nilainya akan sama dengan 2 dibagi dengan suatu bilangan yang cukup dekat dengan 0. 2 jika kita bagi dengan bilangan yang sangat dekat dengan 0, itu akan menghasilkan nilai yang sangat besar. Jadi bisa kita katakan limit X menuju 1 dari fungsi ini adalah tak hingga. Notasinya seperti ini. Oke. Selain limit tak hingga, diperkenalkan juga konsep limit di tak hingga. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Kita lihat bahwa untuk nilai X yang semakin membesar, perhatikan bahwa nilai fungsi ini akan nilainya mendekati garis putus-putus di sini. Yang dimana garis putus-putus ini bernilai L. Jadi di sini kondisi ini kita bisa notasikan dalam bentuk limit seperti berikut. Limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan L. Ini artinya adalah nilai f menuju L ketika X membesar tanpa batas. Nah, perhatikan pula yang di sebelah kiri. Ini ya,
lihat bahwa untuk X yang semakin ke kiri, semakin kecil, nilai fungsinya akan mendekati garis putus-putus yang di bawah. Garis putus-putus ini bernilai M. Nah, kondisi yang kedua ini bisa kita notasikan sebagai berikut. Limit X menuju negatif tak hingga dari Fx sama dengan M. Ya, ini artinya nilai F akan menuju M ketika nilai X mengecil tanpa batas. Lalu bagaimana untuk menghitung nilai limit di tak hingga? Sebelumnya diberikan dulu teorema sebagai berikut. Teorema ini akan membantu kita untuk menghitung limit di tak hingga. Ya, jadi jika kita punya bilang K itu suatu bilangan asli, ya, maka limit dari 1 per X pangkat K untuk X yang membesar terus positif, itu nilainya akan sama dengan 0. Dan limit dari 1 per X pangkat K untuk K yang mengecil terus, itu nilainya akan sama dengan 0. Lalu kemudian kita punya prosedur untuk menghitung limit di tak hingga. Tetapi prosedur ini berlaku untuk fungsi yang rasional. Jadi, kalau fungsinya bukan fungsi rasional, maka diubah dulu menjadi bentuknya bentuk fungsi rasional. Baru kita bisa gunakan prosedur ini. Prosedurnya apa? Yang pertama, bagi setiap suku pada Fx dengan X pangkat K, di mana K pangkat tertinggi dari Q. Q itu adalah penyebut dari Fx. Ya, yang kedua, setelah itu, ya, hitung nilai limitnya dengan menggunakan sifat-sifat yang telah diberikan, termasuk teorema yang di atas. Dan kita lihat contoh. Di sini kita ingin menghitung limit dari fungsi berikut untuk X yang sangat besar. Kalau kita lihat ini grafiknya, dilihat bahwa untuk X yang membesar ke kanan, grafiknya itu akan mendekati suatu nilai, yang mendekati garis horizontal ini. Dan kita ingin tahu garis horizontal ini berapa nilainya. Oke, jadi untuk menyelesaikan limit ini, kita ikuti prosedur yang sudah diberikan. Karena ini fungsinya sudah bentuk fungsi rasional. Jadi apa yang harus dilakukan? Lihat dulu pangkat tertinggi dari penyebutnya. Dalam hal ini, pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Lalu kita ikuti prosedurnya, yaitu bagi pembilang dan penyebut dengan X kuadrat, sederhanakan, gunakan sifat, nanti kita akan dapatkan seperti ini. Jadi setelah dibagi X kuadrat, kita akan dapatkan yang di tengah ini. Gunakan teorema yang diberikan sebelumnya, bagian ini 0, bagian ini 0, bagian ini juga 0, jadi kita dapat hasil limitnya adalah setengah. Jadi garis horizontal ini bernilai setengah. Nah, contoh yang kedua, kita ingin menyelesaikan limit di tak hingga dari fungsi berikut. Dan kita lihat ini adalah fungsi rasional. Untuk menyelesaikan limit di tak hingga dari fungsi rasional, kita bisa mengikuti prosedur yang sudah diberikan. Ya, apa yang harus dilakukan? Identifikasi dulu suku pangkat tertinggi dari penyebut. Dalam hal ini, suku pangkat tertingginya adalah X. Kemudian, bagi pembilang dan penyebut dengan X. Kita sederhanakan, nanti akan diperoleh bentuk seperti ini. Ya, kalau kita lihat, limit di tak hingga dari masing-masing pembilang dan penyebutnya adalah seperti ini. Jadi, untuk di pembilang, limitnya adalah negatif tak hingga. Untuk di penyebut, limitnya adalah 1. Jadi kalau dihitung, akan diperoleh limit di tak hingga dari fungsinya adalah negatif tak hingga. Ya, dan kalau kita lihat di sini, grafiknya ada di sebelah kanan, kita lihat bahwa untuk X yang menuju tak hingga, jadi untuk X yang membesar terus, perhatikan bahwa nilai fungsinya akan semakin negatif. Oke, sebagai penutup, Anda bisa mencoba mengerjakan latihan berikut, dan jangan lupa juga mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di
soal tutorial. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.